Di kitab Kejadian itu kan banyak banget ya ceritanya, tapi ada satu garis keturunan yang, wah, ini penting banget. Ini silsilah yang nanti melahirkan bangsa-bangsa besar dan jadi pusat dari janji-janji ilahi. Nah, kita bakal telusuri jejaknya Abram. Oke, menarik. Terus kita mulainya dari mana nih kalau mau ngurutin silsilah sepenting ini? Gini, kita bakal mulai dari awal banget, pasca air bah. Kita mulai dari Sem, salah satu anaknya Nuh. Terus kita ikutin deh generasinya satu persatu sampai nanti ketemu sama keluarganya Terah yang ceritanya lumayan berliku. Dan dari situ kita bakal lihat awal dari sebuah perjalanan yang mengubah segalanya. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama. Jadi, siapa nih orang pertama yang dicatat di garis keturunan ini? Nah, ini dia awalnya. Semuanya dimulai dari Shem, salah satu anaknya Nuh. Dan catatannya, ini dimulai persis 2 tahun setelah air bah yang besar itu. Dan inilah mata rantai pertamanya di silsilah yang baru ini. Namanya Arpakshad, putranya Sem. Coba bayangin deh, dia ini generasi pertama yang lahir di dunia yang benar-benar baru setelah air bah itu. Wow, terus Sem sendiri gimana? Umurnya sampai berapa? Nah, angka ini 500 itu adalah sisa umurnya setelah Arpakshad lahir. Jadi Sem ini masih hidup 500 tahun lagi. Dan selama itu dia punya banyak anak laki-laki dan perempuan lainnya. Oke. Setelah Arpakshad, siapa lagi? Kayaknya bakal panjang nih daftarnya ya. Panjang banget bener. Jadi dari Arpakshad turun ke anaknya Shelah. Terus Shelah punya anak namanya Eber. Dan Eber punya anak namanya Peleg. Wah, nyambung terus ya, nggak ada putusnya? Betul, dari Peleg turun ke Rehu, Rehu ke Serug, Serug ke Nahor. Dan akhirnya setelah 9 generasi dari Nuh, kita sampai ke tokoh kunci berikutnya, Terah, anaknya Nahor. Aha, jadi semua nama tadi tuh ujung-ujungnya nyambung ke satu orang ini ya, Terah. Dia pasti penting nih. Gimana cerita keluarganya? Oke, jadi pas umurnya 70 tahun, Terah ini punya 3 anak laki-laki. Namanya Abram, Nahor, sama Haran. Terus gimana nasib ketiga anaknya ini? Nah, sayangnya keluarga ini nggak utuh selamanya. Ada tragedi yang menimpa salah satu dari mereka. Haran, ayahnya Lot itu, ternyata meninggal muda di kampung halamannya. Yang lebih menyedihkan, ayahnya si Terah masih hidup waktu itu. Kebayangkan ini pasti pukulan berat banget buat keluarga mereka. Kalau dua saudaranya yang lain gimana? Nah, Abram sama Nahor sama-sama menikah. Abram nikahnya sama Sarai, kalau Nahor dia nikah sama Milka. Dan yang menarik, Milka ini ternyata keponakannya sendiri, anaknya Haran yang sudah meninggal itu. Tapi ada satu detail lagi nih tentang keluarganya Abram yang bakal jadi penentu banget buat cerita mereka ke depannya. Di catatannya itu disebutin secara spesifik kalau Sarai, istrinya Abram, itu mandul. Nah, ini masalah besar, karena kan kita lagi ngomongin garis keturunan yang pastinya butuh pewaris, butuh anak. Oke, jadi situasinya gini. Ada yang meninggal muda, terus yang satunya istrinya mandul. Banyak banget ya cobaannya. Terus apa yang mereka lakukan habis itu? Nah, disinilah Terah ambil keputusan besar. Dia ngajak anaknya, Abram, terus cucunya, Lot, sama menantunya, Sarai. Mereka semua memulai perjalanan panjang, ninggalin kampung halaman mereka di Ur-Kasdim. Tapi tujuan mereka kan Kanaan, kalau nggak salah mereka nggak sampai sana ya. Betul sekali, perjalanan mereka nggak sampai tujuan. Di tengah jalan mereka berhenti dan akhirnya menetap di satu kota yang namanya Haran. Dan disitulah akhir cerita Terah. Dia tinggal di Haran sampai akhir hayatnya. Dia meninggal di sana pada usia 205 tahun. Perjalanannya selesai. Jadi, perjalanan Terah memang selesai di Haran. Tapi buat anaknya, Abram, ini justru baru permulaan. Dengan kondisi istri yang mandul dan masa depan yang serba nggak pasti, takdir besar apa ya yang menunggunya? Cerita dia baru akan dimulai.